حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kembali nih ke Gus Malik Chandra nih berkaitan dengan hati yang tersesat. Sudut pandang panjenengan gimana nih Kang? Silakan. Hati yang tersesat ya? Iya tadi. Wah. Sebenarnya saya bukan narasumber di sini ya. Memang manusia ini tidak pernah benar-benar tahu arah ya. Karena seringkali terjebak dengan informasi-informasi yang tidak lurus langsung berasal dari Allah. Sehingga dalam sehari sedikitnya 17 kali kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, memaknai ketersesatan ini, memaknai bagaimana kita tidak sedang berada di jalan yang lurus dan memohon jalan yang lurus ini, nanti Buya akan melengkapi. Kita perlu juga mendefinisikan apa itu jalan yang lurus. Ini saya pikir juga ada di gelombang cinta Buya yang sungguh lengkap ini. Jalan yang lurus menurut definisi Allah ternyata siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Mohon maaf Buya, nanti kalau salah mohon diluruskan. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang penuh dengan kenikmatan, jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Tadi ada tentang berbagi kebahagiaan ya Buya ya. Ya. Jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, kenikmatan ini perlu dinaikkan kelasnya menjadi kebahagiaan. Bagaimana agar kita bisa meningkatkan kelas kenikmatan menjadi kebahagiaan? Ternyata dengan cara berbagi. Ya. Dengan cara membagikan kenikmatan yang kita miliki, seperti yang Rasulullah sampaikan, jangan hanya mendapatkan aroma dari masakan kita, tapi kirimkanlah masakanmu kepada tetanggamu. Ya, membagi kenikmatan, maka sesuatu yang tadinya hanya menikmat di mulut kita dan di perut kita sendiri akan menjadi kebahagiaan bersama. Nah, kalau kita tidak mau berbagi kenikmatan, tidak mau merasakan kebahagiaan secara bersama-sama, sesungguhnya kita sedang berada di jalan yang penuh dengan kesesatan. Begitu? Terima kasih Kang. Gimana tuh Buya? Ya, ya memang pada akhirnya ya ada dua statement berikutnya, yaitu pertama ghairil maghdubi, jalan siratal mustaqim itu bukan jalan yang dimarahi Tuhan, bukan jalannya orang-orang yang kena surat pemarahan dari Tuhan. Yang kedua adalah waladhalin, yaitu bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Ya kita sendiri yang kena marah Tuhan dan kita sendiri yang tersesat. Nah, tapi ini kan akhirnya digeser kepada merendahkan pihak lain. Al-Maghdub itu Yahudi katanya, Al-Dhalin Nasrani. Dari sini saja ketika kita itu berdoa kepada Tuhan ihdinas siratal mustaqim dengan menjelek-jelekan orang lain, nggak bakal dikabul tuh doanya. Saya pinjam uang sama Gus Chandra, ya tolong dong saya pinjemin uang 10 juta. Kalau saya insya Allah saya bayar dan saya tepat waktu, tidak seperti Mas Tato yang suka gemblung, tidak seperti Kiai Imran yang suka kabur. Saya mah jujur, kira-kira dikasih nggak? Enggak. Ini satu penyimpangan. Makanya ada kitab tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sama sekali tidak menyebutkan Al-Maghdub itu Yahudi dan itu Nasrani. Nggak ada urusan. Itu kita yang kena marah, kita yang tersesat. Itu penyimpangan, distorsi yang satu. Distorsi yang pertama lebih parah lagi. Akhirnya dimasukkan dalam mitos sebagai mitos. Siratal mustaqim itu adalah di atas neraka yang tajamnya seperti rambut dibelah 7. Tidak ada orang yang bisa selamat menjaga keseimbangan di atas siratal mustaqim
yang tajamnya seperti rambut dibelah 7 tuh seperti pisau cukur ya. Lebih tipis lagi. Ya terbelah semua kan gitu. Sehingga kebanyakan orang semuanya akan terjatuh dari itu. Ini kan menjadi mitos. Ini dari mana? Siratal mustaqim itu kan di dunia jalan yang benar, yang lurus, bukan di atas neraka. Neraka sudah nggak ada urusan. Ini dari mana ceritanya saya nggak tahu, tapi ini menjadi cerita yang sangat populer sekali. Karena pada zaman periode awal penafsiran Quran itu banyak masuk mitos-mitos. Saya kira seperti itulah. Oke, jadi pada akhirnya ya bukan halusnya jembatan, tapi halusnya hati kita ini. Kira-kira diasah otak biar tajam. Ya, jadi perlu Siratal Mustaqim juga perlu ada ketajaman perasaan, kelembutan hati dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga ketika orang hatinya tidak lembut, sulit merasa bersalah itu. Percayalah, sulit sekali. Kalau orangnya hatinya lembut, melihat cara orang memandang saja sudah paham kok. Kalau Anda tidak lembut hatinya, tuan rumah sudah sering menengok jam tembok, Anda nggak pulang-pulang kok. Betul nggak? Ya udah pulang, jadi daripada diusir. Gitu kira-kira. Saya kira begitulah. Jadi gestur tubuh, body language, ya kan gitu. Stres yang ucapan orang itu kan menggambarkan perilaku batin seseorang. Yang kita harus paham. Saya kira ini untuk pengalaman itu kita perlu jam terbang yang panjang juga sih. Makasih. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله